Nggih. Hadirin sekalian yang berbahagia, untuk acara selanjutnya yakni acara inti, marilah kita simak bersama Mau'izatul Hasanah yang kemudian akan dilanjutkan dengan doa. Kepada Kiai Haji Insinyur Ahmad Wahyudi SHMH disilahkan. Mahalul qiyam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Alhamdulillah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Para ustadz, para kiai, khususnya kepada Bapak Kepala Desa Pak Budiarsa yang sangat saya hormati, Bapak Babinsa, Babin Kaptimnas, Hadir, dan seluruh tokoh kaum muslimin muslimat yang berbahagia, khususnya kepada kalangan muda. Cara Jawa, cara Madura ini, cara Indonesia. Sing ini sing buat telanya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Maulid Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita bicara tentang Nabi Muhammad SAW. Ada nama Ahmad, ada nama Muhammad. Nama Ahmad itu nama ruh. Nama Muhammad itu nama daging, jasmani. Dalam memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW 12 Oktober. Ini pula memperingati hari lahir. Kalau memperingati peringatan kenabian, kerasulannya berbeda. Kerasulannya usia 40. Tapi kalau kenabiannya sebelum lahir. Jadi Nabi Muhammad itu ada nama Ahmad, ada nama Muhammad. Ini kalau langsung serius, betul apa langsung serius. Terus panitia kalau ngaji ini serius terus nggak lupa. Saya ingin ngaji nanti terkait tentang siapa sih sebenarnya Nabi Muhammad dan apa yang harus diteladani oleh anak muda hari ini. Ya khususnya anak muda dan seluruh warga, tentunya umat Islam di seluruh dunia, di muka bumi ini. Para jamaah rahmati Allah, Ahmad itu ruh. Ahmad ruhullah, Muhammad Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad ditanya kapan kau diangkat jadi Nabi, saya diangkat jadi Nabi sebelum Nabi Adam, bahkan sebelum ada bumi, sebagai Nabi. Kapan diangkat sebagai Rasul? Usia 40. Rasul membawa risalah Al-Qur'an, menerima risalah, menerima Al-Quran usia 40. Tapi diangkatnya sebagai nubuwah, nabi, kenabian sebelum alam jagat raya ini, dan termasuk Nabi Adam diciptakan oleh Allah SWT. Karena Nabi Muhammad itu Ahmad Ruhullah, Muhammad Rasulullah. Al-Quran itu ruh. Al-Quran itu ruh, la sautun wala harfun. Al-Quran itu tidak bersuara dan tidak berhuruf aslinya, bukan teks, bukan tulisan. Al-Quran itu ruh. Dan Al-Quran disebutkan kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ruh dari Allah. Al-Quran ruh. Kita kalau kalian jenengan ini ruh.
Idza sawaituhu, ketika Allah menciptakan kita sudah sempurna jasmani dalam rahim ibu, wa nafakhtu, Allah meniupkan min ruhi, ruhku, kata Allah. Al-Quran ruh, manusia ruh, Nabi Muhammad ruh. Rada jeru ngaji ini, langsung serius. Kersane kula kalian jenengan semerap asal usulé menungso lan asal usulé kula kalian jenengan sedaya kudune ya apa nggih. Al-Qur'an ini ruh, manusia ruh, Nabi Muhammad. Maka tak terima kitab walal iman, terus Al-Qur'an. Nabi Muhammad dulu tidak mengerti apa itu kitab dan apa itu iman. Saat Nabi Muhammad lahir sebagai manusia, saat Nabi Muhammad lahir sebagai manusia, bukan roh, tapi sudah sebagai manusia, maka tata timal iman, mal kitab wal ja'alnahu nuran. Roh itu oleh Allah diubah jadi cahaya. Akhirnya Ahmad itu adalah roh dirubah jadi cahaya, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Cahaya itu terpercik-percikan cahaya itu jadi kita semua, jadi manusia. Maka seluruh jagat raya ini adalah percikan cahaya Nabi Muhammad SAW. Jadi pemilik kebaikan, yang punya kebaikan, yang punya hak tentang keberkahan, yang punya hak atas seluruh jagat raya ini adalah Nabi besar Muhammad SAW. Karena semua adanya disebabkan dari percikan cahayanya Nabi besar Muhammad SAW. Apa dalilnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha yusalli 'alan nabi. Sesungguhnya Allah itu yusalli, memberi berkah 'alan nabi. Wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dan malaikat yang mengantarkan berkah itu kepada Nabi. Berkah itu kebaikan. Sesuatu kebaikan di dalam sesuatu itu adalah berkah. Sesuatu kebaikan dalam sesuatu namanya berkah. Kalau pikirannya baik berarti ada berkah. Kalau hatinya baik berarti ada berkah. Kalau rezekinya baik berarti ada berkah. Kalau jabatannya baik berarti jabatannya berkah. Kalau umurnya baik berarti umurnya berkah. Kalau desanya baik berarti desanya berkah. Sesuatu kebaikan di dalam sesuatu itu namanya berkah. Pemilik berkah itu Nabi Muhammad SAW. Ini Al-Quran ini. Al-Quran. Tidak ada kebaikan kecuali miliknya Nabi Muhammad, karena yusolli an nabi. Kebaikan itu, keberkahan itu hanya diberikan kepada Nabi. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pemilik, itu harus melalui pintu Nabi, karena sudah diserahkan kepada Nabi sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian jenengan lek ngurusi KTP lewat putih. Desa loh, di Sependuk loh. Negara ini diurus oleh siapa? Pemerintah. Pemerintahnya siapa? Jokowi. Pemerintah pusat menyerahkan kewenangannya kepada siapa? Kepada gubernur. Terus menyerahkan siapa? Bupati. Sebagian kepada desa. Diserahkan kepada desa. Kalau pulau kalian jenengan nggak melalui desa, nggak diroleh kan? Allah menyerahkan kewenangan keberkahan itu kepada Nabi. Tanpa melalui pintu Nabi tidak akan pernah mendapatkan kebaikan. Kekuasaannya itu diberikan kepada kepala desa oleh pemerintah pusat. Sehingga sebagian kewenangan pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah desa. Kewenangan pemerintah sebagian diserahkan kepada tentara. Enggak tersangka. Kalau pulau kalian jenengan pingin ngurusi KTP, ngurusi macam-macam, itu harus melalui desa. Sertifikat harus melalui desa. Karena ada kewenangan yang disampaikan kepada surat keterangan dari desa. Tidak bisa. Kalau pulau kalian jenengan ingin baik di dunia tanpa melalui Nabi,
Dijawab pasti tidak bisa. Karena pemilik kebaikan itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dikunci ya. Adanya bumi langit ini karena ruh. Ruhnya itu adalah Ahmad Ruhullah. Ruh itu yang kemudian terpercik menjadi sinar bumi langit dan Nabi Adam seterusnya. Maka kemudian Nabi Ibrahim berdoa. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Ya Allah, Nabi Ibrahim ini, tolong kau turunkan nanti seorang rasul setelah aku ribuan tahun kemudian, yang nanti akan bisa membimbing umat dan menjadi pedoman uswatun hasanah bagi seluruh umat di dunia. Bukan 1000 tahun, bukan 2000 tahun, bukan 4000 tahun, 6000 tahun lamanya kemudian Nabi Muhammad lahir. Pertanyaannya adalah, Nabi Ibrahim kok bisa berdoa begitu? Nabi Ibrahim kok bisa berdoa, lisannya ini kok bisa keluar Rabbana wa ba'ath fihim rasulan. Ya Allah, utuslah nanti seorang rasul. Kok bisa berdoa begitu? Berarti di pikirannya Nabi Ibrahim sudah ada bibit, di hatinya Nabi Ibrahim sudah ada bibit. Siapa yang memasukkan bibit tentang lahirnya Nabi Muhammad ke hatinya Nabi Ibrahim? Itu ruh. Ruh yang dititipkan kepada Nabi Ibrahim muncul lisannya. Sama dengan begini. Saya tak ngaji logika nih. Ini ngaji ini mikir dulu ya. Jangan lek undang kula ngaji kula mikir, ngejak mikir jenengan. Kula mboten saged guyon. Saya ngomong begini ini karena saya pernah mendengar, pernah melihat, pernah baca. Pak Kades tadi pidato itu karena pernah mendengar dan pernah membaca teks tentang program pemerintah. Nabi Ibrahim bisa berdoa begitu karena ada dalam hatinya dan ada pikirannya. Siapa yang membunyikan di dalam hatinya itu? Cahaya ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6000 tahun kemudian turunlah Nabi Muhammad. Laqad manallahu. Maka ini karunia dari Allah alal mu'minin, kepada orang mukmin. Idz ba'atha minhum rasulan. Kemudian Allah itu melahirkan dan mengutus Nabi Muhammad SAW. Doa Nabi Ibrahim dikabulkan 6000 tahun kemudian. Dumuhne Abdul Jarai. Proses perjalanan apa ini? Perjalanan cahaya, perjalanan ruh. Itu bukti bahwa Nabi Muhammad sudah ada sebelumnya. Nomor kali. Jadi arek nom-nom niki ben paham bahwa kula kalian jenengan urip niki gak iso ninggalno Nabi Muhammad. Itu ayat malih. Wa alamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah, kita hidup ini anna fikum Rasulullah. Ada Rasulullah. Al-Qur'an mengatakan, apa sih? Awakmu urip yo ono Rasulullah. Jasmaninya boleh mati, tapi rohani dan cahaya tidak bisa mati. Ada Rasulullah loh, ojo dulinan. Khalaqtu kali ibadah, fala tal'ab. Aku ciptakan kamu untuk ibadah, fala tal'ab. Jangan main-main. Ono Rasulullah. Betul. Ini Al-Quran nih. Hadis kursi mengatakan khalaqtu kali ibadah, fala tal'ab. Aku ciptakan kamu untuk ibadah. Jangan main-main. Kalau kamu main-main, aku akan buat kamu bermain. Kalau aku buat kamu bermain, maka kamu akan tersiksa dengan permainan. Kalau aku bikin tersiksa dalam permainan, maka kamu akan berat memikul hidup. Kamu akan tahu rasanya sakit dalam kehidupan. Jangan main-main. Oh, betul. Gak percaya julinan orang itu. Lah, buanting kali keadaan gitu. Bengok. Allah Subhanahu Muhammad. Saya tegang. Sekali-kali ngaji sing mlebu nang ati. Ngoten nggih. Pun rada mlebu niki. Pun masuk. Nah. Para jamaah rahmati Allah. Jadi Nabi Muhammad itu manna, karunia dari Allah.
Jadi kita harus sadar bahwa hidup ini ada Rasulullah. Harus sadar. Nggak bisa kita ini hidup tanpa Rasulullah, nggak bisa. Keberkahan, nikmat apapun saja yang kita rasakan ini karena nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penyebabnya itu. Maka cara kita berterima kasih dan menyambungkan serta meminta kebaikan milik Rasulullah yang diberikan oleh Allah itu, alat komunikasinya adalah Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut salawat. Jadi salawat itu alat penyambung permohonan salam kita kepada Nabi. Salam kita kepada Allah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Itu salam manusia kepada Allah. Salam Allah kepada Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu salamnya. Salam kita kepada Allah, assalam at-tahiyah. Salam Allah kepada Nabi, assalamu alayka. Salam kita kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Sambung menyambung. Apa kaitannya dengan pemuda? Kalau tak cerita gitu, kalau tak cerita awak dulu ini, saya ini dulu masa kecilnya hidup dengan musik, pemain band. Setelah sekolah SMA, SMP, kalau bermain di TVRI, main musik. SMA kalau mulai belajar ngaji, mondok. Mulai mondok SMA kelas 2, lulus SMA ikut latihan kemiliteran 2 tahun. Saya pernah sekolah di militer itu ikut Diklatsar, Suskala, Suskapin, Sesquad. Saya pernah Sesquad, sekolah staf komando negara. Belajar, jadi tahu bagaimana orang paling disiplin itu tentara. Mangan mau dijani, dimeniti. Gak itu, dor melayu. Ini keliru bawa, so batal golek jadi bawa ini. Di barak begitu. Kuliah nih kalau ngaji mati. Jadi masa muda saya habis digunakan untuk aktivitas dan saya tidak pernah berhenti sampai sekarang. Saya tidak ada waktu longgar sedikit pun untuk ngantuk. Semua saya gunakan untuk aktivitas mulai muda. Saat saya juara 1 dulu pemain musik Jawa Timur Pak, Jawa Timur dulu juara 1 Jawa Timur. Sebenarnya setengah mati. Kuliah sambil mondok, kuliah sambil mondok. Sebelum lulus nikah, kawin di sini. Istri hamil 7 bulan, kula diwisuda. Suwenenge luar biasa. Manten-manten wangsul, kula jurusane insinyur teknik mesin. Teknik mesin, bukan sarjana agama. Saya tidak pernah sekolah MI, tidak pernah sekolah MTS, tidak pernah sekolah aliyah, SD, SMP, SMA. Kuliahnya jurusan teknik mesin. Ketemu seorang guru, dawuh ngeten. Le, tugasnya Nabi ku Bapak. Nabi ku wong paling mulya. Ini bahasa Kiai Badri. Nabi ku menungso paling mulya, penyebab urip ini Nabi Muhammad. Tugas Bapak. Nomor 1, yatlu alaihim ayati. Nomor 1, tugasnya Nabi menjelaskan ayat-ayat ya Allah. Tugas utama Nabi, makhluk paling mulia, tugas utamanya adalah membacakan, menjelaskan, menerangkan kepada umat ayat-ayat Allah. Apa ayat-ayat Allah? Kehidupan ini ayat Allah, keadaan ini ayat Allah, pemerintah ini ayat Allah. Semua apa yang terjadi, baik tertulis maupun tidak tertulis, ayat Allah. Jadi tugas satu ini. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitab. Tugas Nabi yang kedua adalah mengajarkan Al-Quran.
Nabi itu tugas utamanya yang kedua adalah wa yu'allimuhul kitab, mengajar Al-Qur'an. Itu saya terima tahun 88 saat saya kuliah dari kiai. Yang ketiga tugasnya wa yuzakkihim, tugas Nabi yang ketiga itu mengajarkan ilmu la ilaha illallah. Kenapa? Sebab hidup ini fondasi dasarnya adalah la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kebaikan, seluruh kebaikan ini hanya la ilaha illallah. Kalimat yang paling agung la ilaha illallah. Anak, istri, kaya, muda, semua ini gak ada yang lebih baik daripada kalimat la ilaha illallah. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa harta kita dan anak-anak kita itu zinatul hayatid dunya, itu perhiasan dunia. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak, sukses, harta banyak, jabatan, perhiasan dunia. Wal baqiyatus shalihat, yang langgeng di hadapan Allah, yang dinilai di hadapan Allah adalah kalimat la ilaha illallah yang melekat pada hati, yang ada dalam pikiran dan terbentuk dalam sikap. Kata Al-Qur'an, Nabi tugasnya yang ketiga ngajarkan kalimat la ilaha illallah. Yang keempat tugasnya wal hikmah. Nabi mengajarkan ilmu hikmah, memberi contoh-contoh keteladanan. Ya apa carane urip? Ya apa carane ngadepi dunya? Ya apa carane jadi pejabat? Nabi jadi pejabat. Presiden pertama, negara pertama di dunia adalah Nabi besar Muhammad SAW di Madinah. Nabi seorang hakim. Nabi seorang pemimpin rumah tangga, pemimpin perang. Bagaimana cara memimpin perang? Nabi seorang imam, pemimpin umat. Bagaimana caranya? Dikasih contoh, salah satu contohnya. Kenapa Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim? Jadi kalau kadang-kadang bosan setuju anak yatim madruk kan dijok di bajoni atau dikasih duit terus selawatan nangis kabeh itu, kalau tidak setuju. Anak yatim itu dirancang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilahirkan tanpa bapak, tapi Allah memberi kompensasi. Apa kompensasinya anak yatim? Ketika ada anak tak punya bapak, maka seluruh umat Islam di dunia ditugasi oleh Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Anak yatim merupakan tanggung jawab manusia seluruh, khususnya orang mukmin. Satu bapak hilang, tapi Allah menggantikan seluruh tanggung jawab bagi orang muslim, mukminin maupun mukminat. Coba, luar biasa kan? Berarti anak-anak ayat ini hebat gak? Hebat gak? Siapa yang tidak menghargai anak yatim, menghardik anak yatim, tidak memuliakan anak yatim, berhadapan dengan aku, kata Allah. Itu pendusta agama. Apa kalau kalian dengar nangis? Berarti anak yatim ini mulia apa betul? Hebat apa betul? Pilihan dah. Manusia pilihan. Kenapa manusia pilihan? Nabi Muhammad ketika lahir tidak punya ayah. Apa rencana Allah? Nabi Muhammad ketika tidak punya ibu, apa rencana Allah? Agar Nabi Muhammad adalah seorang pemimpin yang tidak mencari kasih sayang orang tua dan tidak mendapatkan kasih sayang orang tua, baik bapak maupun ibu dan lingkungannya, karena dia penyebar kasih sayang, bukan pencari kasih sayang. Nabi Muhammad bukan orang yang mencari kasih sayang, tapi penyebar kasih sayang. Maka dirancang oleh Allah, tidak punya ayah, tidak punya ibu, karena dirancang sebagai pemimpin yang tidak merengek mencari kasih sayang, karena dia pemayung dan pemberi kasih sayang. Anak muda jangan mencari kasih sayang, tapi harus menebarkan kasih sayang. Kalau ingin mencontoh sunnah Nabi, siap tak? Dari motivasi ini saya bergerak sampai saya lupa mau menikah.
Saya lupa kalau saya sedang kuliah. Di sini ngaji sampai punya anak satu, saya ngaji. Menghafal Quran saya 5 juz, saya berhenti. Wajib tak pokoknya. Waktu nom nih, saya nom-noman nih. Ilmu gak gablek. Bapak gak kiai, bapak kulo tentara. Jadi DPR, seneng Pak. Singkat jadi ketua DPR, seneng. Mari jadi ketua DPR, betul-betul jadi ketua PG saya. Sekarang saya ini ketua pengurus besar PGRI seluruh Indonesia. Saya tiap minggu keliling Indonesia. Semua kesenangan saya, ini perhatikan anak muda ini. Kesenangan saya yang dulu saya peroleh waktu masih muda, waktu kuliah sampai jadi ketua DPR itu, ternyata setelah saya duduk sekarang ini, itu kalau saya tengok ada 1 kilo di bawah. Tak tengok, waduh, ketua DPR nang Solo. Waktu kalau jadi pejabat nang Solo, oleh gaji nang Solo, waktu dapat piala nang Solo. Jauh ketika saya ngajar ngaji, saat ada anak-anak muda nggak bisa baca kitab, yang asalnya trek-trekan, ya sepeda wong ngoten niku, rambutnya gondrong, terus pinter maca kitab. Semua yang pernah saya alami kebahagiaan ini 1 kilo di bawah, tidak ada apa-apanya. Itu kebahagiaan luar biasa. Maka seandainya saya dibayar jadi ketua DPR lagi, insya Allah saya tidak mau. Seandainya dia mencalonkan, Pak, saya menjadi ketua DPR manis, gak usah nyalon, gak apa-apa, tak calon, tak biayai, insya Allah saya tidak mau. Karena ternyata kebahagiaan itu ketika ada anak muda diajari ngaji, terus pinter. Ya Allah, ketua DPR sing siang pulau terus bahagia, nggak ada apa-apanya. Ini hebatnya kalau kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Saya bukan anaknya kiai. Saya punya pondok itu bukan warisan tapi rintisan. Sekarang saya ngajar. Kok bisa Pak Haji? Karena masa muda saya tak pernah saya gunakan untuk foya-foya. Belajar terus, mencari diskusi terus. Insya Allah itu yang terjadi. Nah, tugas Nabi 4. Orang yang paling mulia di dunia, 4 tugasnya: menjelaskan ayat Allah, ngajar Quran, menjelaskan la ilaha illallah. Ringkas la ilaha illallah, ringkas semua. Tapi la ilaha illallah ini terang masa ulanggangan ini. La maksud illallah, la ilaha illallah. Ora ono kang den temu ing dalam wujud kejaba Allah. La wujuda fil wujud illallah. Ora ono wujud ing dalam wujud kejaba Allah. La mahbuba illallah. Ora ono kang den senengi kejaba Allah. La maksuda illallah, dijelaskan. La malika illallah, terus dijelaskan terus. Ini pula diurai semua. Kebetulan Bapak Ibu yang saya hormati, saya ini kuliah sudah sampai S3 dan sampai ke luar negeri. Seluruh ilmu umum yang saya pelajari itu, sumber pokok ilmu itu adalah matematika. Maka anak-anak harus senang matematika. Akarnya matematika. Dari ilmu-ilmu semua kalau dikumpulkan, kuncinya ada di ilmu tauhid. La ilaha illallah. Kulo ngomong, kulo ngalami. Saya sudah keliling Indonesia dan ke beberapa negara. Kalau anak muda memahami kalimat la ilaha illallah, ilmu diterima dengan baik, dunia ini ditatap dengan optimis, nggak akan pernah kita pesimis. Insya Allah. Coro pulau mboten ngaji niki, insya Allah pulau pindah ke Kalimantan. Ketua DPR dipecat. Gitu. Ketua partai wis gak sido. Terus kalah utang akeh. Gitu. Ero kabeh sing nggih sing kuwi. Maka para jamaah rahmati Allah,
kekuatan kita itu dari belajar la ilaha illallah. Kalau tugas Nabi Muhammad SAW sebagai makhluk yang paling mulia hanya 4 tugasnya, kita ini siapa? Wahai guru ngaji yang ngajarkan alif ba ta, jangan merasa rendah. Justru itu mulia di hadapan Allah. Itu tugas Nabi Muhammad, itu fungsi Nabi Muhammad. Jangan merasa hina hanya karena ngajar alif ba ta. Itu fondasi kehidupan. Saya pernah ditunjuk sebagai pengasuh narapidana teroris di Banyuwangi, Pak, saya yang ngubah bagaimana caranya orang teroris itu pikirannya biar nggak teroris, biar dia tidak radikal. Itu gimana? Ada namanya Pak Adi, narapidana teroris, pengasuhnya saya. Diskusi dengan seorang teroris saya, ya apa cara ngubah biar nggak jadi teroris? Ternyata ilmu ini gampang. Niki puji-pujian tentang masjid-masjid. Wujud kita baka mukhallafatun lil hawadisi. Qiyamu itu kalau difahami gak kira tadi teroris. Sekarang sudah mulai seperti wujud kita baka itu. Mungkin apa betul? Gila. Itu kalau dipahami, dikuasai, insya Allah orang tidak akan jadi radikal. Kembali lagi tugas Nabi Muhammad SAW hanya 4 itu. 4 tugas Nabi. Menjelaskan, menerangkan kepada seluruh umat manusia bagaimana hidup di dunia ini sebenarnya. Yang kedua, mengajar Al-Quran. Yang ketiga, menjelaskan tentang kalimat tauhid, membersihkan tauhid. Yang keempat, menjadi teladan. Apabila ada seorang pemimpin yang tugasnya 4 ini dikerjakan, atau kita bukan pemimpin, minimal pemimpin rumah tangga, 4 ini dikerjakan, minimal ngajar ngaji kepada anak sendiri. Kalau bukan anak negara, anak sendiri. Kalau nggak bisa ngajar ngaji, nitipkan ngajar ngaji, sudah mendapatkan tugas Nabi besar Muhammad SAW. Nah, karena anak muda yang nggak ngaji, berarti dia tidak menjalankan tugas kenabian. Allahumma sholli ala Muhammad. Tugasnya cuma apa? Enteng toh? Enteng. Sifatnya Nabi Bapak sidik, tabligh, amanah, atau sidik ini tabligh ini arek nom kudu atine ati, kudu pinter ngomong. Anak muda itu harus dikasih kesempatan maju bicara. Soalnya sifat Nabi itu tabligh, pinter nyampe ke tabligh. Sidik kan hati, jujur itu hati, tabligh lisan, amanah sikap, fatonah otak. Jadi antara lisan, hati, otak, sikap harus satu. Itu sifat Nabi. Bagi anak muda yang bisa merumuskan dalam hidupnya antara hati, lisan, otak dan sikapnya sama, itu namanya sidik, tabligh, amanah, fatonah. Jadi lawan arek nom-noman gak pinter ngomong itu gak tabligh. Lek gak cerdas berarti gak fatonah. Kalau gak punya sikap minderan berarti tidak amanah. Kalau gak jujur berarti gak sidik. Ternyata sekarang ini kalau kita mau bersaing mencari pekerjaan, boleh kali jenengan ya anak-anak kalau besok dadi tentara, dadi polisi, dadi ini dan seterusnya. Oke, sepakat. Tapi ternyata sumber rezeki itu sekawan itu. Satu adalah jujur. Wong jujur gak kira ajur. Wong jujur gak kira gak oleh rezeki. Insya Allah angsal rezeki. Nomor loro, lek omongane apik. Kulo kali jenengan lek pinter ngomong, dadi duit. Ngene apa mboten? Wes pinter ngomong wes. Ngomong-ngomong ae, pokok pinter ngomong dadi duit. Apa maneh pinter ngaji? Jadi presenter, jadi motivator, jadi protokol di pemerintah jadi duit. Jadi MC di siaran TV itu kan MC. Jadi duit. Najwa Shihab itu siapa? Reporter. Pinter ngomong. Ngomong jadi duit.
kerjakan bersama. Caranya gampang. Satu, sungguh-sungguh. Kudu ngotot. Kudu tenanan. Jangan ada luang waktu. Yang kedua, harus mau mengabdi sama guru. Harus mau ngabdi, Pak. Lek mboten ngabdi mboten saged. Kudu ngabdi. Ora oleh remeh, no. Bagaimana Nabi Muhammad SAW menghargai kakeknya? Bagaimana Nabi Muhammad menghargai sepupunya? Bagaimana Nabi Muhammad menghargai pamannya? Ini para jamaah rahmatnya. Itu kalau kita ingin mencontoh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nek kepingin maulidnya dilaksanakan. Nah, kembali ke atas tadi, saya ingin ngajak mikir malih dengan umpama niki Quran. Umpama niki Quran nggih. Nah, Quran ini ada kapan? Kan setelah Nabi Muhammad. Yang kitab, yang tertulis nggih. Yang tertulis loh ya. Yang tertulis itu sebelum atau setelah Nabi Muhammad? Setelah. Sepakat nggih? Nggih. Nabi mengatakan kana khuluquhul Quran. Aku iki Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi. Waktu ayat turun dzalikal kitabu la raiba fi, ada enggak kitabnya? Ada enggak kitabnya? Belum. Nggih. Belum kan? Belum ada kitab, tapi Al-Quran sudah menyebut kitab, padahal belum ada kitabnya. Disebut di Lauh Mahfuz, tapi belum ada kitabnya. Kalau begitu, kata kitab mendahului kitabnya. Betul kan? Kata kitab mendahului kitabnya. Salah nggak kalau mengatakan kata Nabi Muhammad mendahului kelahirannya? Betul nggak? Kitab yang lahir ditulis oleh zamannya Nabi Utsman dengan kitab yang ditulis dalam Al-Quran dan dibacakan kepada Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tidak ada bacaan, tapi disebut dzalikal kitab. Dulu mana dengan adanya kitab? Dulu ada kata-kata kitab walaupun tidak ada kitabnya. Kalau gitu Nabi Muhammad lahirnya dengan adanya duluan mana? Adanya Nabi Muhammad SAW. Sama dengan itu logikanya. Bapak Ibu masih nggak percaya bahwa Al-Quran mendahului ilmu pengetahuan dan teknologi? Kalau gitu siapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Kalau cinta sama Nabi Muhammad harus cinta sama Al-Quran. Kalau cinta sama Al-Quran harus mengerti isinya Al-Quran, karena akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Bagaimana mungkin kita bisa memahami Al-Quran kalau tidak mengerti isinya Al-Quran? Berarti kalau memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW sebenarnya memperingati Al-Quran, karena Al-Quran adalah in huwa illa wahyu. Tidaklah apa yang aku ucapkan itu adalah wahyu dari Allah, dan semua Al-Quran itu wahyu dari Allah, dan Al-Quran itu adalah merupakan sikap akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu anak muda kalau ingin menguasai tentang kenabian, menguasai Al-Quran, boleh tidak saya ingin tunjukkan salah satu warganya Pak Kades, asal dari Karangbendo, yang nyantri di tempat saya 1 tahun, sudah bisa baca kitab. Boleh? Boleh ya? Nah, boleh Pak. Jadi sengangel itu Pak. Jadi kiai rintisan. Kalau ini kiai anyar, bapaknya tentara. Bapak saya meninggal dunia itu upacara pakai salvo. Anak tentara gitu. Itu anak kiai. Tapi senang jadi kiai tadi. Ini kebanggaan saya. Saya sengaja bawa, sebenarnya ada beberapa anak. Ada yang masih kecil, masih usia SMP kelas 1 sudah bisa baca kitab. Tadi lupa kalau anak sini. Kalau anak sini namanya Damar. Tadi yang ingat saya baca itu. Anaknya almarhum Pak Sapai yang kita kemarin
ibunya tukang jahit selatannya masjid ini. Nah, itu namanya Fikri. Yang satu David, namanya bapaknya kerja di Kulsturit kalau nggak salah. Coba ke sini. Mana? Tak aja. Kitabnya di bawah. Ini 1 tahun mondok sudah ngaji hikam. Ngaji kitab hikam. Anak muda. Sudah jadi khotib. Ini khotib di masjid. Jadi suatu saat boleh dites jadi khotib di sini. Ini anak sini. Tegal Merah. Kelahiran sini. Nah, sini. Langsung praktek ya Pak. Ngaji langsung praktek. Nah, duduk terus. Ini kitabnya Pak. Kitab ini kitab karangan Imam Ghazali. Kitabnya gundul. Ini ngajinya baru 1 tahun. Langsung ngaji di depan jenengan. Lek arek nomongan terus ngaji ini luar biasa gitu. Nah ini satunya, ini kitab Sarah Hikam, bukan hikamnya, tapi sarahnya hikam. Ini ngaji 2 tahun. Ini anak Tegal Merah, ya kamu Tegal Merah, ini Tegal Merah. Anak sini semua, anak muda semua. Ini kelas 1 SMA, tidak pernah mondok asalnya. Ini kelas 3 sekarang, SMA, SMK, jurusan kelautan. Tapi bacaannya kitab hikam. Kitab hikam itu kan ngaji dia ya. Nah, kita coba ya. Enggak apa-apa? Kan ini warga Mriki. Nah, ya. Siapa di sini? Nah, Fikri maju sini. Ini kayaknya kalau saya sakit istirahat sih. Kulo pamer warga Tegal Merah Pak Kades. Ngomong Pak Kades sih. Kenalan dulu dan seterusnya baru baca. Niki modelnya ngeten Pak, ngaji nih kulo. Kulo mboten ngajari lari dadi penceramah. Tapi kulo ngajari lari maca kitab. Diwaca kitabe cara Jawa pesantrenan, dijelasno bahasa Indonesia, diterangno dan diurai. Tidak boleh keluar dari kitab. Kalau ceramah, kampus kula kan ceramah nih. Niki ceramah nih. Niki lebih gampang. Lah niki lebih angel. Kasus Gus Bahak nih lho Pak. Nah itu kan maca kitab, teksnya dibaca, nahwu sorofnya dibaca, dipreteli, diterjemah Jawa, diindonesiakan, ditafsiri, dijelaskan. Itu kesulitannya, medannya siji, ora oleh pacaran, wajib. Pacaran langsung tokno ke pondok kali Pak. Ora oleh metu kecuali sekolah kali mondok tok mboten asal temputi-puti. Dadi uzilah di pondok. Mikire cuma sekolah mondok, sekolah mondok, sekolah mondok. Kanca kula seleksi, kancane sapa? Kancane ngejak dolen dikurung hanya untuk ngaji. Mengkelek pun ageng terserah karena sudah punya ilmu. Nah, ya, ayo mulai. Jenenge kenal anake sapa, Bang? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim amma ba'da. Alhamdulillah saya diberi kesempatan pada Abi untuk menjelaskan tentang kitab Minhajul Abidin. Sebelum saya masuk pada kajian, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fikri Auladi Tamimi. Saya asalnya Tegal Merah. Saya anaknya Bu Yati penjahit. Selamat Mutadi. Ya. Saya mondok selama 1 tahun dan saya tidak pernah mondok. Baru mondok di pondok pesantren Adikro, pondoknya Abi Wahyudi itu. Jadi kitab yang akan saya jelaskan adalah kitab Minhajul Abidin. Kitab Minhajul Abidin itu adalah karangan Imam Al-Ghazali yang terakhir. Nah,
kitab Minhajul Abidin itu adalah metode-metode seorang hamba untuk melakukan ibadah. Nah, kitab Minhajul Abidin itu terdapat 7 aqobah. Nah, yang pertama itu adalah aqobatul ilmu. Aqobatul ilmi itu adalah aqobah ilmi atau tahapan ilmu. Mengapa Imam Al-Ghazali menempatkan aqobah ilmu itu pada awalan? Karena ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita melakukan perbuatan tanpa didasari dengan ilmu, itu akan menjadi sesat, Pak. Karena di Al-Quran dijelaskan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Nah, janganlah kamu mengikuti sesuatu atau melakukan sesuatu tanpa kamu itu mengetahui tentang ilmunya. Jadi banyak seseorang itu yang melakukan ibadah, contohnya melakukan ibadah, melakukan perilaku tanpa didasari dengan ilmu, itu tidak bisa, Pak. Karena dalam hadis itu dijelaskan, al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ilmu tanpa amal itu bagaikan pohon tak berbuah. Contohnya adalah pohon mangga, Pak. Pohon mangga, ketika pohon mangga itu tidak ada buahnya, apa yang kita manfaatkan pada pohon mangga tersebut? Begitupun sebaliknya tentang ilmu. Meskipun seseorang itu memiliki ilmu yang banyak, tapi seseorang tersebut tidak mengamalkan pada kehidupan sehari-hari, itu tidak ada manfaatnya. Lebih baik kita memiliki ilmu yang sedikit, tapi kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aqobatul ula utawi aqobah kang awal iku wahya utawi aqobatul ula aqobatul ilmi, aqobah ilmu. Jadi yang pertama itu adalah aqobah ilmu. Fa'aqulu maka ngucap sapa ingsun wabillahi lan iku saking Allah at-taufiqu utawi taufik. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya at-taufiqu billah. Taufik itu adalah dari Allah. Dalam surat Hud ayat 8 itu dijelaskan, wa ma taufiqi illa billah. Dan tidak ada ketaufikanku kecuali billah, dari Allah. Nah, kata taufik itu berakar kata dari wafiqo yafiku, yang bermakna cocok. Jadi kecocokan perilaku kita, kecocokan perbuatan kita itu sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum seseorang itu mendapatkan taufik, seorang itu mendapatkan hidayah. Nah, hidayah itu adalah petunjuk. Dalam Al-Quran itu dijelaskan, inna hadainahu sabila imma syakiron wa imma kafuron. Sesungguhnya Allah telah memberikan hidayah kepada kami. Terkadang seseorang ketika seseorang itu melakukan hidayah, itu berarti dia termasuk imma syakiron, yaitu orang yang bersyukur. Begitupun sebaliknya, ketika seseorang itu tidak melakukan hidayah yang diberikan oleh Allah, berarti dia imma kafuron. Nah, berarti ketika kita sudah diberi hidayah oleh Allah, kita sudah diberi taufik. Contohnya kita mengetahui bahwasanya sholat itu wajib bagi kita. Tapi terkadang kita tidak melakukan sholat tersebut. Nah, berarti itu kita belum diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya talibal khalasi wal ibadati, he wong kang golek keselamatan lan ibadah. Alaika awalan. Nah, Imam Al-Ghazali di sini menggunakan kata alaika awalan. Di situ bermakna perintah, menetaplah kamu di dalam awalan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, melakukan perilaku, perkataan, perbuatan, itu harus didasari dengan ilmu. Waffaqallahu bil ilmi. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Kenapa kita itu harus melakukan sesuatu, melakukan perbuatan itu harus didasari dengan ilmu? Karena fa innahu al-qutbu wa alaihi al-madaru. Maka sesungguhnya ilmu itu adalah poros, dan di atas poros itu terdapat putaran-putaran. Nah, jadi seperti matahari itu ada planet-planet yang memutari matahari tersebut. Jadi perilaku kita, perkataan kita, semua apa yang kita lakukan di dunia ini itu harus didasari dengan ilmu. Karena dalam hadis man
Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Maka barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, akhirat ataupun keduanya, itu harus didasari dengan ilmu. Jenengan kok mendel apa? Cocok nggak betul? Larek nom-noman ngeten terus iso maca kitab, iso jelasno sik kelas 1 SMA. Seneng nang betul? Terus ditukar mbek ketua DPR mau niku kula senengan pundi kira-kira kula. Nah, ngoten lho. Arek nom-noman kudu gelem ngaji. Nek perlu demen iki teng masjid niki diadakan ngaji seminggu sepisan khusus nom-noman diajari nahwu sorof. Kula kirim guru nih tak diajar ben iso maca Quran sak maknane. Ya napa sepakat? Niku carane kula kali jenengan mau lutat. Nek cuma dirayak kok gak dipraktek Pak. Kades. Ayo dirayakno, dipraktek. Melahirkan anak-anak muda. Innahum fityatun amanu wazidnahum. Jadi orang muda yang beriman kepada Allah itu yang mengikuti kajian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bermaulid. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nah, ini contoh. Gila diterusno to. Kan maca kitab kuning bener. Cara Jawa. Coba wacon kitab iku cara Jawa coba dijelasno sih. Iki sing rada angel kan iku. Nek cara teng sekolahan matematika itu ditakuti anak. Nah, nek teng pesantren maca kitab kuning sing dibedeni. Coba waca dhisik kitab kuning sik, gak usah dijelasno. Fa aqulu mau ngucap sapa ingsun wabillahi lan iku saking Allah atau fiku tawi taufik. Ya talibal kholasi he wong kang golek keselamatan wal ibadah lan ibadah alaika netepono sira awalan ing dalem awale wafaqoka mugi-mugi weni taufik ka ing sira sapa Allah bil ilmi kelawan ilmu. Fa innahu maqastuni ilmu iku al qutbu poros wa alailan iku tetep ing atase qutbu al madar utawi hubungan. Wa'lam ruwa sapa sira annal ilma ing sedune ilmu wal ibadah lan ibadah iku jauharani sucara li ajri makrana sebab kelorone kana ana apa kuluma saben-saben barang taro kang ningali sapa sira watas mau lan krungu sapa sira mintas nifil musanifi saking pengarangi saking wong kang aran wa ta'limil muallimina saking pengajari wong kang ngajar wa wa'dil wa'idina lan nasihati saking nasihat wa nadril wa'idina lan penelitian saking wong kang neliti. Apakah ini hafalan? Boleh yang bisa nahwu sorof, boleh langsung ditanya, boleh langsung dites. Kalau ada yang bisa langsung dites, betul nggak bacaannya, ngerti nggak dia, boleh langsung dites, nggak apa-apa. Nah, alhamdulillah, setahun saged sekolahi SMA, metu terus jadi tentara, umpama terus metu jadi tentara. Prioritas. Loh ya nopo, alhamdulillah saya kerjasama dengan Pak Dandim atas dasar Pak Dudung menyatakan cari santri untuk jadi tentara. Ini lihat jadi tentara, terus pangkatnya ngeten, terus moco kita tang, waduh luar biasa ya. Pengen lagi di mobil gak apa-apa yang buat santri nang, tapi sing enak di mobil di santri alim. Om Saudara Muhammad. Saya kira mundur, saya kira David. Tidak. Nah, dari awal. Niki sing rada angel maning. Kita kan rada angel, Pak. Kita hikam kan angel. Nah, iki 2 tahun. Niki sing ngajari niki. Niki saking kula niki ngajari niki. Nah. Teng mriki niki enten pondok. Pondok Ustaz Jubaidi. Nggih. Gurune niku niki. Guru pondok Al-Kalam niku. Silakan dibuktikan, tanyakan sama Ustaz Zubaidi. Guru pondok pesantren ini Ustaz Zubaidi sinten? Niki, tarik-tarik. Niki gurune pondok pesantren Al-Kalam, wong Tegal Lero. Buka tepuk tangan. Iki pamer Tegal Lero kok iki. Mulo kok tak jak keliling lari. Niki khotib. Satu saat Pak Takmir, Pak Kades, sekali-kali lah jadi khotib. Anak muda
Ayo saya yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakah wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Yang saya hormati Pak Babin, Pak Kades dan Pak Tamir, dan khususnya seluruh masyarakat Dusun Karanganyar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya David Indra Wahyu. Kebetulan saya masih saudara Pak sama warga Karanganyar karena rumah saya di Tegalwero, tepatnya di depan masjid pas. Saya putranya Bapak Sumantri. Ibu saya punya toko barokah, mungkin masyarakat ibu-ibu ada yang tahu mungkin. Oke, saya akan mengkaji Bapak. Saya tertarik dengan judul yang dipaparkan oleh panitia, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan tasyakuran pemuda-pemudi. Karena yang dibahas tadi adalah pemuda-pemudi, maka saya akan membahas tentang tasyakuran. Sebenarnya apa sih makna tasyakuran? Kita akan menelisik maksud dari kata tasyakuran. Sebelumnya Bapak Ibu yang saya hormati, saya diajarkan oleh Abi Wahyudi itu kunci dari memaknai Al-Quran dan memahami maksud Al-Quran. Jadi saya diajarkan kunci-kuncinya, yaitu nahwu dan sorof. Kita kembali ke tasyakuran, bahwa tasyakuran itu sebenarnya adalah bahasa Arab. Mungkin banyak masyarakat yang mengira bahwa tasyakuran ini adalah bahasa Indonesia, tapi bukan. Bahwa tasyakuran itu adalah bahasa Arab yang sering digunakan oleh masyarakat, sehingga itu menjadi dikira di pandangan masyarakat itu sebagai bahasa Indonesia, tetapi ini sebenarnya ada bahasa Arab. Tasyakuran mujaradnya itu adalah syakaro, yang bermakna berterima kasih, pengakuan. Dan tasyakuran itu mengikuti wazan tafa'ala. Kalau di ilmu sorofnya, nahwu dan sorofnya, tasyakuran itu mengikuti wazan tafa'ala. Tasyakaro ya tasyakaru tasyakuran. Jadi perlu diketahui bahwa makna tasyakuran itu sungguhnya adalah, karena di dalamnya makna itu ada makna takalluf. Takalluf itu adalah memaksakan diri. Maka tasyakuran itu sebenarnya adalah usaha hamba untuk mengadakan rasa berterima kasih terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah kita menemukan maksud di balik makna. Jadi kata tasyakuran itu sebenarnya adalah usaha hamba, usaha kita, usaha warga, khususnya pemuda-pemudi Dusun Karanganyar, untuk mewujudkan rasa berterima kasih terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tasyakuran itu makna akarnya adalah syukur. Ada syukur, ada syakur. Di dalam kitab hikam syarah hikam tepatnya, kitab hikam ini menjelaskan tentang hikmah-hikmah, dan biasanya kitab hikam ini dikaji oleh para kiai-kiai, para ulama-ulama, dan insya Allah saya akan mengkaji di mana hikmah ke-62 itu juga membahas tentang tasyakuran, juga membahas tentang syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Man utawi sapane wong iku lam yaskur ora syukur sapa man an ni'ma ing bira-bira nikmat, faqad ta'arrada moko teman-teman memperlihatkan sapa man li zawaliha maring ilange nikmat. Waman lan utawi sapane wong syakaroha syukur sapa man ha ing nikmat, faqad qayyadaha moko teman-teman nyancang sapa man ha ing nikmat bi uqaliha kelawan pira-pira demi nikmat. Jadi Ibnu Athaillah, pengarang kitab hikam ini juga menjelaskan di dalam hikmah ke-62 yang juga mendalami makna tentang syukur.
Di dalam Al-Quran jelas dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa itta'adzana rabbukum, dan ketika Tuhanmu itu memalungkanmu, memberikan pemberian-pemberian kepadamu, la in syakartum, sungguh jika kalian bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, sungguh Allah akan menambahkannya kembali. Jadi syukur itu adalah usaha hamba berterima kasih terhadap pemberian, entah itu pemberian seorang ataupun pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita itu mensyukuri terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, sungguh akan Allah tambah kembali. Maka sebaliknya, la in kafartum inna adzabi lasyadid, dan jika kalian itu kufur terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid, ketahuilah sesungguhnya adab Allah itu sangatlah pedih. Para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita lihat dari ayat ini, ada kata syukur, ada kata kufur. Syukur itu adalah berterima kasih, mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kufur, kufur itu cover, berarti tertutup. Tertutup, maksudnya tertutup adalah orang yang tertutup hatinya sehingga tidak mampu melihat nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada syukur, ada kufur. Membahas tentang syukur, selain syukur juga ada syakur. Jadi ada syukur, ada syakur. Kalau syukur itu seseorang mensyukuri nikmat yang ada, tetapi kalau syakur itu mensyukuri nikmat yang tidak ada. Jadi Pak Babin, kalau ada kita syukuri itu adalah syukur, kalau tidak ada kita syukuri itu adalah syakur. Tapi kebanyakan masyarakat umum itu hanya mampu melakukan syukur. Ada mempunyai mobil kita syukuri, mempunyai rumah yang mewah kita syukuri, mempunyai harta yang melimpah kita syukuri. Tetapi kalau syakur itu mensyukuri nikmat yang tidak ada. Jadi tidak ada kita syukuri. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa likaila taksau ala ma fatakum, agar supaya kalian semua itu tidak sedih terhadap yang luput, perkara yang luput darimu. Jadi sesuatu yang tidak ada, yang luput darimu, itu kita syukuri, maka itu dikatakan syakur. Jadi uniknya kata tasyakuran yang dibuat oleh panitia, khususnya tasyakuran pemuda-pemudi ini, ada maksud tersembunyi di balik kata ini, yang dimana tasyakuran itu adalah sebuah rasa memaksakan diri kita agar di dalam diri kita itu mempunyai rasa bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, semoga seluruh warga masyarakat dusun Karanganyar ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Karena orang-orang yang bersyukur itu sebenarnya, syukur itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'bud, maka sembahlah Allah, wakun minasyakirin, dan jadilah kamu itu minasyakirin, dari golongan orang-orang yang bersyukur. Dan ada lagi bahwasanya syukur itu adalah tingkatan tertinggi daripada takwa. Jadi takwa masih ada tingkatan lagi tertinggi, yaitu adalah syukur. Fattaqullah la'allakum tashkurun, bertakwalah kalian semua kepada Allah la'allakum tashkurun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, sengaja maupun tidak sengaja, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, memilih kata untuk diucapkan, dan kata-kata itu adalah kata-kata ilmiah, itu tidak mudah. Anak masih SMA tapi pilihan katanya kayak sarjana gitu. Lalu teman-teman, saya tidak muji ya, tapi memang kenyataan. Dan Ustaz Zubaidi ngetes anak-anak ini, ya ngetes anak-anak ini. Alhamdulillah 1 tahun 2 tahun bisa, seneng nomor berarti. Jadi anak-anak muda ini harus digiring,
besok pengganti pemimpin itu hanya anak muda. Itulah kalau kita cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para jamaah rahmat ya Allah. Ada syukur, ada syakur katanya. Syukur itu kalau ada. Kalau nggak ada, syakur namanya. Kok nggak ada tapi berterima kasih kepada Allah? Nggak ada kok ucap alhamdulillah, itu namanya syakur. Anak wong mati kok syukur? Namanya syakur. Kilangan kok syukur? Namanya syakur. Wong ninggal dunya nih Pak, sing leres, lek ninggale api, niku kudune mesem, orang menangis. Soalnya syakur. Niki tingkatan tertinggi. Orang kalau tidak punya, tapi kok pandai berterima kasih, lisannya kok senyum. Tiang ini mesti, wah kari jembar, dodone ya Allah. Kagum loh betul. Wah kok senyum gue mobil di jabatan, wajar loh betul. Gak ono kok nguyu. Tapi aja nguyu dirian ya. Aja nguyu dirian. Ini kejenenge syakur. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam peringkat kelimanya syakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratil mustaqim. Pangkat tertinggi itu syukur. Kalau betul seberapa yang syukur nang beli. Bisa beri syukur barang ini. Langsung datang dari hikmah sing ono iki Pak. Luar biasa teman-teman. Jadi Pak, muslim, mukmin, muhsin, muttaqin, syakir. Peringkat paling bawah itu muslim. Kok gak sembahyang kok syahadat muslim. Nggih. Pokoknya la ilaha illallah di muslim berarti mlebu surga niku, Pak. Perkara suwinan rokok kan berarti mlebu surga. Niku Ndure muslim niku mukmin. Ndure mukmin niku muhsin. Ndure muhsin niku sing paling dhuwur dhewe jenenge syakir. Enten sing jenenge muhsin apa? Enten iki. Jenengan ojo peringkat kedhuwur niki. Iki kedhuwur wong. Syakir ini dhuwur, Pak. Ngisore titik jenenge syarat takwa niku nomor 1. Tak singkat ya. Karena khuluqul Quran, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Kunci Al-Quran itu adalah hudal lilmut. Berarti Kanjeng Nabi itu cocoke, sagete, entenge kelakuane, akhlake, saged diterima, kali legolan ikhlas, ridho, kali yang muttaqin. Sinten yang muttaqin? Nomor 1 ciri-ciri wong muttaqin. Duwe gak duwe sedekah. Nomor 1. Sugih gak sugih sedekah. Susah seneng sedekah. Nah, lek enten wong seneng sedekah biasa. Iki susah diutang kok sedekah. Muttaqin, ciri-ciri muttaqin. Ciri-ciri muttaqin nomor kali. Kudune nesu tapi malah guyu. Kudune nesu tapi malah guyu. Niki jenenge muttaqin. Nomor 3. Disalahi wong. Wonge gak jauh sepuro tapi dheke nyepuro. Lho sing ngalahi gak jauh sepuro. Loro ati tapi nyepuro nang wong sing larani saged. Iso enggak nih? Lek iso tak terus nang syarat nomor 4 nih. Angel. Nah ini kan. Nomor 4. Nomor 4 ngrasakno susah wong kaya susah awake, ngrasakno ndeleng senenge wong kaya ndeleng senenge awake dhewe. Sebaliknya terlihat masyarakat. Lek ono wong susah guyu. Lek ono wong guyu susah. Ono wong tuku mobil tekan ndi? Kira-kira ngedol apa? Ayo saiki contone ngeten nggih. Ono arek wedok wayu
payu gak sekolah, gak kuliah maksudnya, budal kembali. Atau nang di wis nang Hongkong nang di. Oleh 5 tahun mulai numpak mobil. Ayo pikiran jenengan apa yo? Ayo wis pikiran jenengan anak ngeres ta? Iki ngedol apa nih? Betul tak? Harusnya alhamdulillah kan ketene ngoten. Muhsin nomor 4 iki ciri-ciri mutakin iku muhsin. Senenge wong koyo senenge awake dhewe, susahe wong koyo susahe awake dhewe. Saged napa mboten? Rada angel. Angel bisa. Nomor 5. Nomor 5 niku turune ora tau angler. Nggih, teng mriki angler jenenge. Napa? Ngilur. Sing ngeten. Sampai enak. Wis aja digugahi, Pak turun lagi enak. Ngono enggak? Orang mutakin kalau tidur itu gelisah. Pak Kades. Niki Quran. Wa kanu qalilan. Terus Al-Qur'an. Wa kanu qalilan ma yahjurun. Dia itu adalah orang yang kalau tidur sebentar dan tidak nyenyak, wedi mati, mboten saged, mboten dikawal, mboten sadar, lan mboten saged maos la ilaha illallah. Wedi mati suul khotimah. Jadi wedi. Ojo sampai aku mati dalam keadaan tidak berbuat baik. Jadi bendina niku dijogok ingin berbuat baik terus. Saged turu kok kira-kira. Mboten saged ilang. Nomor 6 diterus nih. Ciri-ciri mutakin orang tahu tangi subuh, gak tahu tangi subuh. Adzan Allahu Akbar, gak tahu tangi ini sak gurungi subuh. Wes masuk kayak kira-kira nih Pak Babin. Pak Babin masuk kan nih Pak Babin. Sak gurungi adzan wis tangi. Apa kata Al-Quran? Wabil ashari hum yastaghfirun. Dia membaca istighfar sebelum adzan. Selain sholat ya, seandainya kalau kalian dengan gak sempat sholat tahajud, tapi membaca istighfar belum sholawat, belum adzan, masuk kategori muttaqin. Oleh kula mboten Pak, marini subuh. Oh pas subuh gak muttaqin apa maneh marini subuh? Masuk? Nah saya aku takon arek nom-noman. Kira-kira ono enggak arek nom-noman Tegal Wero tang ini sak gurungi subuh. Karanganyar. Ono. Ada tak? Ada. Alhamdulillah luar biasa. Ini syarat mutakin. Karena Al-Quran hudan lil mutakin. Terusane. Kasih teman ini. Kasih teman. Kula kalian jenengan kudu sadar lek sing gadane kula kalian jenengan iki ana hak wong liya. Niki lek dilampahi sedaya, 7 niku oleh dilampahi. Donga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah dikabuli. Al-Quran ini. Jadi yang disebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar syaratnya nglakoni 7 niku. Niku peringkate nang isore syakirin. Dhuwure mana ana jenenge syakirin. Kabeh disyukuri. Ora duwe alhamdulillah, kalau duwe alhamdulillah, kepaten alhamdulillah, loro alhamdulillah. Sakit nomor berapa? Aku koyo tau ngaji alhamdulillah kan. Nanti nomor. Betul nanti. Sakit purun. Pak Babin, nek enten yang kerja Pak Kades, coba sekali-kali
sekali mlebu masjid. Alhamdulillah telah meninggal dunia. Purun apa betul? Ayo tak tutupi rahasia nih. Muhammad Ahmad Alhamdulillah. Alhamdulillah asal katanya hamidal. Alhamdu. Muhammad mimnya dihapus jadi hamadah. Hamidah. Hamidal. Ahmad asalnya hamidal. Alhamdulillah dari Allah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Rasulullah. Kabeh urip niki dibuka alhamdulillah, diisi alhamdulillah, ditutup alhamdulillah. Ayo gak percaya. Alhamdulillah maknanya apa? Alhamdulillah, segala puji, muji Allah. Napa kula kali jenengan lek anake mati gak puji Allah? Jawab. Tetep muji napa mboten? Tetep muji toh? Apa iki anak mati gak muji Allah sih presik? Mboten. Salah napa mboten lek tiyang sakit muji Allah. Salah napa mboten? Mboten lek ngoten anake lara alhamdulillah. Cocok. Wis mulai cocok. Segar cocok Pak. Soalnya alhamdulillah dimaknai syukur apabila ada nikmat. Ketika ada nikmat tidak syukur, namanya syukur tidak alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu berada di syukur, ada di syukur. Bon, saat itu sholat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enter sing mboten Allahu Akbar. Sami Allahu liman. Sami'an. Sami'an ini apa? Sami'a Allah ngrungokke. Liman kadhe wong hamidah kang ngucap alhamdulillah. Sapa wong sing ngucap alhamdulillah, Allah langsung mendengarkan permohonannya. Kalau ingin didengarkan Allah harus dibuka dengan pintu ucapan alhamdulillah. Yes. Masuk. Nomor 3. Dungo kalau kalian jenengan. Allahumma sholli alaihi wa sallam kabeh dungo. Allahumma sholli alaihi alhamdulillah walhamdulillah rabbil alamin. Walhamdulillah toh. Tutup doa. Sallallahu alaihi Muhammadin walham. Doa dibuka alhamdulillah, ditutup alhamdulillah. Ayo. Mungkin apa betul? Alhamdulillah. Nek gak dibuka alhamdulillah, gak ditutup alhamdulillah, diterima apa betul? Betul. Pun papat nggih. 5. Jenengan kali kula lek ana wong mati maos Fatihah napa mboten? Dikirim Fatihah. Pak Kades, si A meninggal dunia, ayo kirim Fatihah sedaya. Monggo, ayo. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Lho kok kan alhamdulillah, mati gak usah alhamdulillah. Presi alhamdulillah. Napa mboten? Waktu tahlilan enten alhamdulillah napa mboten? Pun masuk 5. Urun napa mboten pun? Lek ana mau mati alhamdulillah. Masih gak gelem. Dalil 5 iki wis lengkap dalil 5 gak gelem. Jarene ngaji, nambah ilmu. Niki ditambahi kok gak dipraktekke ayo. Coba anake lara. Kok ragu? Angel ngajian apa? Angel. Soale ngrubah sing dipikirno mbek sing ilmu niku beda. Alhamdulillah. Wis, nomor 6, dalil nomor 6. Wa qulil hamdulillahi sayurikum ayat. Ucapkanlah Muhammad alhamdulillah. Karena dengan alhamdulillah aku buka rahasia ayat-ayat Allah. Kalau kita ingin membuka rahasia-rahasia hidup, susah menjadi mudah, sulit menjadi terang. Itu cara membuka alhamdulillah. Urut? Ini wis 6 dalil iki. Mosok sik gak gelem iki. Wis, siap? Siap. Anake mati. Bu, ayo Bu. Anake loro? Alhamdulillah. Bapake bojo maneh? Ayo pani, bapak sing alhamdulillah. Inilah ilmu. Ketika diilmoni, ketika diterangkan, kita sulit mempraktekkan karena kita terjebak kepada kebiasaan.
yang dibawa sampai kita ada di surga. Nah, coba. Kalau kalian jenengan batasi alhamdulillah. Alhamdulillah anak prai ini loh Pak, kalau kalian jenengan. Anak prai ini. Pokok loro. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Apa kok alhamdulillah? Lu dikekeri. Ono wong ucap alhamdulillah lu dikekeri. Misalnya umpama orang mau mati terus nyekel ning. Pengumuman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah meninggal dunia, alhamdulillah, Bapak Syakur. Weh, kurang ajar, lah bener loh. Ngomong alhamdulillah kok kurang ajar. Nggih lho wonten Pak Babi. Alhamdulillah kan puji Allah. Segala puji bagi napa dasare? Sampeyan buka surat Fatihah. Orang yang meninggal dunia disebut muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia muqarrabin, dia akan mendapatkan raihan. Rauhun wa raihan wa jannatun na'im. Wong niku lek mati, wong tak. Niki terus kurang iki. Wong niku lek mati, kok seneng Quran, kok seneng ibadah. Itu kali Allah, wong iku guyu. Ruh itu namanya wafat. Wafat itu ruhnya diangkat oleh Allah langsung di sisi Allah. Guyu mesem seneng. Alhamdulillah. Coba dipraktekkan situ. Ono imam mati. Oh, kali kalau lihat tiang pecah, kemarin untuk mobil, mangan-mangan, syukur aja. Soalnya wong sing mati mlebu surga langsung diangkat kali Allah. Quran surat Fatihah. Saya buka. Ayo. Ayo syukuran wong mati gelem. Pak Kadus. Gak umum. Ketika hilang kita bersyukur dan memuji Allah, namanya syakur. Kira-kira ada orang stres gak kalau kita suka mengucap alhamdulillah? Wah itu kari kencang, lho kula ngalangi. Kula nyalon bupati kalah, utangnya 2 miliar, alhamdulillah. Nah itu, waduh, ini tek saiki kan tek kan. Ayo enggak digaji saiki. Iki nomor niki apa? Alat penghibur napa? Alhamdulillah. Saya buka bikin banner Pak di rumah. Waktu saya berhenti jadi ketua DPR dan kalah sebagai calon bupati, saya buka, tak paksa hati saya. Paksa. Atas kalau maksud jenengan alhamdulillah. Kalau ndamel banner tasyakuran dipecat jadi ketua DPR. Latihannya ngoten Pak. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini saya sudah dipecat jadi ketua DPR. Ngeten kali. Bek guyang-guyu padahal artinya senang. Dipaksa. Boten dipaksa boten saged. Kalau nggak dipaksa nggak bisa kita. Maka kalau kalian jenengan harus bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara kita cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki ngaji wis duwo banget iki. Duwo banget iki ya. Insyaallah sak jam lebih, merong jam iki. Semari wae. Alhamdulillah. Kalah ya kalah. Apa sih? Dia arek nom-noman nek kerja kan senengane maling. Dintani salah itu nih. Alhamdulillah. Terus kalau begitu kapan innalillah? Kapan innalillah? Ketika punya jabatan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika duitnya enggak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika punya duit banyak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika sehat. Innalillahi. Oh gak biasa mana guys. Idza asabathum musibah, gitu. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika orang mendapatkan musibah, apa musibah itu? Musibah sesuatu yang jatuh kepada dirinya. Apa yang jatuh? Ada 2 yang jatuh. Baik, ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Kalau ada musibah yang baik berupa harta, berupa jabatan, musibah yang baik datangnya dari Allah. Kalau ada musibah yang jelek yang datangnya dari diri kita sendiri.
kita harus mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Nabi Muhammad pernah diusir nggak dari Mekah? Pernah diusir nggak? Pernah bersembunyi di Gua Tur mau dibunuh? Nabi Muhammad pernah dipanah nggak? Paman Nabi sekaligus sahabatnya Hamzah dirobek dadanya, dirobek perutnya, diambil isi perutnya. Musibah nggak? Musibah. Nabi Muhammad diembargo, tidak boleh memberi makan kepada Nabi Muhammad sehingga kelaparan selama 1 minggu. Harus diikat perutnya dengan sabuknya. Musibah nggak? Terus apa yang harus dikatakan? Inna lillahi wa inna ilaihi. Iya apa inna itu? Inna sesungguhnya kami ini hidup dari Allah, direncanakan Allah, rezeki dari Allah, diambil oleh Allah, nyawa diambil oleh Allah, kesehatan juga diambil oleh Allah. Lillahi milik Allah. Cocok dong? Jabatan itu milik Allah, umurku juga milik Allah, dunia ini milik Allah, anakku milik Allah. Cocok dong betul? Cocok. Mengke oleh nikmatake bu oleh duit 10 juta. Inna lillahi wa inna ilaihi. Masuk? Gak masuk. Tetap gak masuk, gak kena. DPR kudu melok ngaji, termasuk Pak Mekel kudu ngrungokno kali. Gitu. Ayo dia mau Pak. Anak-anak muda mau. Misalnya kalau duit calon terus disetujui, mari ngono batal. Alhamdulillah. Pripun, Pak? Pripun? Jenengan mboten purun apa? Kok mboten purun apa? Ayo dirasakan nang ati nggih, sakderenge kula akhiri iki. Coba dirasakan nang ati nggih. Dirasakan nang ati nggih. Kula nanti jatuh sampai tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak punya sebarang. Naik sepeda motor, uang tidak punya. Ketika saya mengucap alhamdulillah, ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Saya harus belajar dari tidak punya adik. Enak enggak? Stres enggak? Bingung enggak? Lu gak bingung kok Pak? Wong dinikmati, gitu. Ketika kita dikasih kekayaan, kasih jabatan, inna lillahi wa inna ilaihi. Kabeh iki sakjane teko Allah. Amanah enggak kira-kira? Wedi enggak nglakoni salah? Gitu. Cocok? Loh, cocok kan? Cocok. Cocok kok. Anake lho. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Mugi-mugi ono dalane iki. Aku dikek ngene iki, dikek anak loro iki. Gawe ngene. Oh, tujuane ngene. Enak nang mboten? Stres nang mboten? Ayo coba mulai bridging dipraktekke. Mari pengajian maulid mak praktekke alhamdulillah kali ini bila dalam rangka bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu. Wassalamualaikum Muhammad. Cocok anak muda? Cocok? Masuk? Masuk Pak Kades? Lanjut Kang. Dalam merubah pola yang agak susah. Wah ini kebiasaan ini uang yang banyak. Dirubah, jerui. Merubah pola memang susah, soalnya kakean. Anak-anak muda harus mampu merubah. Minimal gak usah diucapkan tidak apa-apa, tapi dalam hati. Karena kalau diucapkan membuat fitnah, timbangannya digegeri wong akeh. Kulo praktek kok, Mbak. Ini bisa praktekkan. Ibu saya meninggal dunia tahun 2016. Ibu kandung saya, umi saya meninggal dunia. Saya WA pada teman-teman saya. Mohon kalau bisa hadir pada pemakaman ibu saya. Alhamdulillah telah meninggal tanggal sekian. Mampu ya. Ustaz kok alhamdulillah. Akhirnya waktu pemakaman saya jelaskan. Waktu pemakaman di hadapan mayit saya bilang, alhamdulillah
pagi hari ini kita semua bisa bersama-sama. Ibu saya meninggal dunia dalam keadaan insyaallah alhamdulillah. Iku wabur kalau sing di 12. Saya praktekkan. Nah, saya dipraktekkan. Ojo dinteni tadi, ojo dinteni wong mati. Sapa sing mati situ di tempat. Oh, salah. Jadi kalau didekati dengan tauhid, dengan Al-Qur'an, hidup ini senyum enak. Hidup ini enak, Pak. Terus tidak ada susah. Enak semua. Jenengan guyu mati nama mboten. Sampai ketawa terus, harta kaya terus, punya uang terus, jabat terus, mati nama mboten. Susah, melarat, lorotok, mati nama mboten. Apa bedanya orang mati dalam keadaan sehat dan orang mati dalam keadaan sakit ketika dikubur? Sama. Belatung mau enggak? Dimakan apa enggak? Dimakan ulat tanah enggak? Dimakan. Sama. Lalu apa bedanya? Yang sehat, gemuk, kaya mati dimakan ulat tanah. Yang sakit tiap hari melarat dari wong dimakan. Apa ulatnya? Iki wong melarat kok iso dipangan. Iki wong sugih dipangan ae ngono. Iki artis kok iso dipangan. Iki dudu artis ngono ngoten. Sama-sama dimakan. Lah kalau gitu, kalau susah akan mati, senang akan mati, senyum akan mati, sedih akan mati, melarat akan mati, kaya akan mati. Apa yang harus kita katakan kecuali tidak alhamdulillah, innali, mudah-mudahan ada manfaatnya. Para jamaah rahmati Allah, mohon maaf saya gak bisa gurau ngajinya, agak serius-serius karena dari panitia katanya anak-anak muda Tegalwero itu luar biasa. Karanganyar. Tegalwero itu kenapa nih? Oh, tonggo, niki desa, kampung, dusun, niki dusun, Tegalwero dusun. Oh, cuma kelurahane. Oh, lain desa. Lu Tegalwero lain desa. Berapa kamu Tegalwero? Oh, tak kira kan. Salah gowo ini. Yang Karanganyar namanya Damar. Alhamdulillah. Mugi-mugi Bapak Ibu lek enten larian memang ingin belajar kitab maca Quran sak maknane, maca Quran sak tafsire, mboten usah mondok misalnya teng mriki saged seminggu sepisan boleh belajar. Nah, kalau sempat mondok alhamdulillah. Kalau nggak sempat mondok, gurunya didatangkan. Alhamdulillah terus pokoknya. Alhamdulillah terus. Digaji, alhamdulillah. Ganti ke duit, alhamdulillah. Ono duit, alhamdulillah. Alhamdulillah terus ya. Pak Kades mau guyang-guyu, alhamdulillah terus. Enak Pak Kades. Soalnya Kades seneng guyu, insya Allah dipilih mana biasanya. Alhamdulillah. Saya tadi kesini ditelepon Pak Nekel. Kok aku gak diundang ya? Oh sampai ngurusi poli, aku ngurusi pengajian. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan manfaatnya. Mari kita berdoa kepada Allah SWT dengan mengucap Al-Fatihah. Nanti semoga Kampung Anyar Karanganyar itu soalnya eling di Bali. Bali ke timur kan Karangasem. Karangasem. Ya Allah, enten Karangjoro, enten Karangasem, enten Karanginte, karang itu segala Karanganyar nggih. Desane desa Karangbendo. Ya Allah, Karangbendo. Padahal pulau sekeliling Banyuwangi iso lali mana Pak Kades? Alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita mengucapkan Fatihah. Mudah-mudahan saya dan seluruh keluarga besar Karanganyar bersama Kepala Desa Karangbendo senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Monggo sareng-sareng donga kagem keluarga. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya Allah. Kagem wong tuwa loro. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Donga njaluk rezeki sing akeh. Dungo kagem leluhur kula kali jenengan sedaya. Barang selana wa ikhwan alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa alladziina amanu wa la naqul. Dungo muga-muga kula sekali jenengan saged tawakal kepada Allah. Amin. Amin. Dungo muga-muga kula kali jenengan dibebaskan dari api neraka jahanam. Amin. Adzab jahannam. Rabbana srif anna adzab jahannam. Mugi kula dengan senantiasa syukur kali Allah. Kali Allah, Allahumma inna dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin. Sallallahu alaihi wa sallam. Amin. Assalamun alaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya kana ya musta'in. Pak Ketua Takmir menawi kagem motivasi nanti suatu saat kalau hari Jumat diberi kesempatan anak muda untuk khutbah, untuk motivasi anak-anak muda, boleh salah satu dari warga yang ada di sini mondok di tempat saya menjadi khotib di sini. Permohonan ini hanya untuk memotivasi, mudah-mudahan jadi contoh bagi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disampaikan terima kasih. Demikianlah mau'idul hasanah yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Insinyur Ahmad Wahyudi SHMH. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Demikianlah seluruh rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah yang telah kita lewati bersama. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang sudah berkontribusi dalam kegiatan ini. Serta terima kasih pula kepada Bapak Ibu dan para tamu undangan yang telah berkenan hadir pada malam hari ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. قلبي بحبك مغرم يا مصطفى لك كرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى لك كرم يا رسول الله قلبي بحبك مغرم يا مصطفى مكرم يا رسول الله قلبي بحبك مغرم يا مصطفى مكرم يا رسول الله
Ya bagian dunia, ya kasihkan Ayo mulai.